Banyak hal yang bisa kamu raih, bisa kamu selesaikan, bisa menghasilkan sesuatu yang memang sudah cukup lama kamu idam-idamkan. Halo, ketemu lagi dengan saya, Madam Ara, dalam zodiak bulan ini. Kali ini, seperti biasa, kita bahas dari Capricorn dulu. Untuk general, karir, untuk generalnya ada The World. Jadi buat Capricorn di bulan ini banyak hal yang bisa kamu raih, bisa kamu selesaikan, bisa menghasilkan sesuatu yang memang sudah cukup lama kamu idam-idamkan, kamu inginkan. Jadi untuk bulan ini Capricorn cukup lancar nih segala sesuatunya. Nah, gimana dengan karirnya? Oke, ada Two of Pentacle. Jadi untuk karir Capricorn juga membuahkan hasil. Bisa ada pemasukan yang nggak terduga dari hasil inimu, dari hasil kerja kerasmu. Jadi bisa ada bonus gitu ya, bisa ada komisi dari pekerjaanmu. Jadi untuk pekerjaan cenderung ada perbaikan dibanding sebelumnya. Sementara untuk love life-nya yang single ada Ace of Cup. Di sini lebih ke moodmu yang perlu dikontrol. Kalau memang ada orang yang naruh hati, yang pengen kenalan sama kamu, kenapa nggak kamu coba untuk disambut gitu, untuk kenalan juga? Karena di sini tergantung kamunya nih. Kamunya mau buka hati, mau nambah kenalan baru apa enggak. Sementara untuk yang berpasangan, ada Eight of Cup. Untuk yang berpasangan, banyak obrolan dari hati ke hati bersama pasangan, dan itu bisa bikin kualitas hubunganmu dengan pasangan juga semakin meningkat. Bisa bikin komunikasinya benar-benar berjalan lebih baik. Jadi kalau yang sebelumnya cenderung ini gitu ya, cenderung ada masalah atau saling dipendam gitu. Nah, untuk bulan ini kalian komunikasinya bisa semakin baik. Sementara untuk keuangan, ya, kuncinya coba usahakan untuk bisa lebih menggunakan apa yang memang menjadi kemampuanmu. Di sini lebih untuk supaya kamu bisa punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang kamu pikir, aduh, ini kayaknya nggak mungkin gitu ya, atau ini soalnya jauh nih tempatnya gitu ya, atau sama sekali belum pernah kamu lakukan. Jadi di sini untuk keuangan kamu tuh masih bisa menghasilkan lebih banyak dari yang sudah-sudah, asalkan kamu lebih berani ngambil resiko. Oke, itu untuk Capricorn. Sekarang kita masuk ke Aquarius.
Untuk Aquarius, muncul lagi nih, ada Three of Wands. Jadi buat Aquarius, bulan ini jangan melakukan sesuatu yang itu-itu aja. Jadi bulan ini banyak kesempatan, banyak hal yang bisa kamu lakukan, tapi jangan sampai itu buat kamu ragu-ragu atau buat kamu nggak percaya diri untuk ngejalaninnya. Jadi jangan sampai bulan ini itu lewat gitu aja sama seperti bulan-bulan kemarin gitu. Jadi untuk Aquarius, coba lebih peka untuk ngelihat ada kesempatan apa sih gitu yang ada di depan. Jadi perlu agak lebih jeli. Sementara untuk karir, ada The Emperor. Untuk karir, kamu dituntut untuk bisa bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan orang yang menurutmu tuh cukup senior, cukup sudah punya nama istilahnya. Jadi di sini ini kesempatan kamu buat belajar sama orang yang menurutmu emang udah cukup banyak makan asam garam gitu. Jadi di sini kesempatan kamu untuk bisa meningkatkan skill kamu. Jadi manfaatin sebaik-baiknya saat ada kesempatan untuk bisa sharing, untuk bisa nimba ilmu dari orang yang memang lebih senior dari kamu. Jadi justru malah jangan bikin kamu jadi minder. Sementara untuk yang single, The Moon, di sini perlu ditanyain lagi nih gitu, karena di sini kalau muncul The Moon di single itu biasanya nggak benar-benar single. Jadi maksudnya di sini balik lagi perlu dipertanyakan statusmu itu sebenarnya gimana. Jangan sampai kamu merasa single tapi ada TTM juga, tapi ada orang yang sudah cukup lama dekat ngejalanin tapi nggak jelas gitu. Jadi di sini buat yang single, terutama untuk Aquarius, coba direfleksi lagi gitu ya, apa yang sudah dirimu dan sedang dirimu jalani, apakah itu memang keinginanmu untuk tujuan jangka panjang atau enggak gitu. Nah, sementara untuk yang berpasangan ada Eight of Pentacle. Kemungkinan besarnya kalian berdua sedang menghadapi masalah seputar keuangan. Jadi lagi banyak pengeluaran-pengeluaran nih, banyak hal yang tak terduga yang mau nggak mau harus kalian persiapkan. Nah, usahakan untuk tetap jaga intonasi, jangan sampai masalahnya apa tapi nanti muncul masalah lain karena omongan yang nggak ngenakin gitu ya. Mungkin salah satunya sebenarnya nggak bermaksud begitu tapi bikin pasangannya jadi ngerasa nyakitin atau sebaliknya. Jadi tadi jaga intonasi, bicara baik-baik gitu supaya bisa dapat way out-nya sama-sama. Sementara untuk keuangan, nah ada Nine of Pentacle. Percaya aja rezeki nggak kemana, fokus aja dengan keberlimpahan. Jangan fokusnya dengan masalahnya gitu, karena ini ada aja kok. Jadi sebenarnya rezekimu di bulan ini masih bisa aman, masih terkendali. Jadi tadi jangan panik, terutama tadi untuk yang berpasangan gitu ya, jangan panik kalau mesti ngeluarin uang sekian nih, musim ini lagi belum ini. Nah tadi ini aja, rilis aja, relax aja, karena untuk keuangan masih cukup oke kok. Tidak menyeramkan yang kamu bayangin. Oke, itu untuk Aquarius. Sekarang kita masuk Pisces.
Jadi untuk Pisces di bulan ini, kamu perlu lebih mandiri lagi, kamu perlu bisa percaya sama intuisimu, percaya sama hatimu. Ini mau apa nih, mau gimana nih gitu. Jadi bukan nggak bisa, tapi ya tadi bulan ini saatnya kamu untuk ikutin kata hati. Jadi nggak bisa ngandelin orang memang. Jadi di sini buat kamu saat menentukan pilihan, saat mau ngambil keputusan, itu memang harus dari kamunya sendiri gitu. Jadi di bulan Maret ini untuk Pisces harus bisa lebih mandiri, bisa lebih tegas, bisa lebih melakukan apa-apa sendiri. Sementara untuk karir, ada Queen of Wands. Di karir cenderung yang bisa berjalan seperti biasa, masih cukup oke. Hanya memang terutama buat yang perempuan bisa lebih hektik lagi gitu, bisa lebih banyak pekerjaannya dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi kamu dituntut untuk bisa lebih cepat melakukan job deskmu, bisa lebih cepat untuk misalnya tektokan dengan klien, bisa lebih cepat untuk mengerjakan atau membereskan deadline. Jadi di sini untuk karir masih cukup oke, tapi memang lebih sibuk nih, terutama buat yang perempuan. Sementara untuk yang single ada Knight of Swords. Jangan terlalu, nyambung lagi nih kayak dari karir, jangan terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat, tapi kamunya cenderung yang cari kesibukan supaya supaya nggak kelihatan yang aduh kayak nggak ada kerjaan, atau aduh kok kayaknya nggak ada yang merhatiin. Tapi itu sebenarnya cuma pelampiasan aja. Jadi ini buat yang single, coba tanyain lagi gitu ke diri sendiri. Nih, aku mau sampai kapan nih gitu ya? Mau gini terus gitu. Gini terus tuh jangan terlalu fokus ke karir, ke kerjaan. Karena namanya kerjaan nggak akan ada habisnya. Jangan sampai kamu nggak bisa balance nih antara kehidupan pribadimu sama kehidupan kantor atau pekerjaanmu gitu. Jadi harus bisa lebih balance supaya nggak gini-gini aja. Balik lagi, umur itu akan terus berjalan gitu. Sementara untuk yang berpasangan, justru di sini ada the Fool. Jadi yang berpasangan itu bisa muncul sesuatu yang baru di sini. Bisa misalnya kalian punya rencana, Anda dan pasangan punya rencana mau jalan-jalan kemana, misalnya mau dinner di mana. Jadi lebih yang rencana sesuatu yang baru yang belum pernah kalian kerjakan sebelumnya. Dan di sini bikin hubungan kamu dan pasangan jadi lebih harmonis lagi, bisa lebih erat lagi. Sementara untuk keuangan, posisi keuangan, hati-hati, ada the Devil. Hati-hati dengan rencana yang sebenarnya sudah cukup lama kamu rencanain, tapi bisa yang tiba-tiba justru yang nggak direncanain bisa pengeluarannya bisa lebih besar gitu. Jadi di sini hati-hati gangguan, usahakan untuk bisa lebih komit. Jadi pos-pos yang memang sudah kamu rencanakan, sudah kamu bikin, usahakan untuk komit. Jadi jangan niatnya buat apa tapi keluarnya bisa buat yang lain gitu. Jadi gangguan untuk seperti itu di bulan ini cukup besar. Jadi untuk Pisces perlu hati-hati di keuangan. Sekarang kita masuk Aries.
Untuk generalnya Aries ada Four of Cup. Perlu lebih jaga emosi, perlu lebih kontrol hati, jangan gampang baper. Ini bisa berlaku di mana aja karena ini general nih. Bisa nanti berhubungan sama pasangan, bisa berhubungan sama persahabatan, pertemanan, atau di pekerjaan gitu. Jadi buat Aries perlu lebih dijaga nih hatinya. Jangan gampang baper, jangan terus jadi emosian, jangan sebenarnya marah sama si A tapi nanti dampaknya jadi ke B dan sebagainya. Jadi bulan ini harus bisa mengendalikan emosi, mengontrol emosi. Untuk karir, keluar lagi nih, Three of Wands. Untuk karir, usahakan bisa lebih kreatif. Jangan hanya menunggu perintah, jangan hanya mengerjakan hal yang biasa-biasa aja, tapi gimana caranya kamu juga punya inisiatif untuk melakukan hal yang lain, hal yang beda gitu. Jadi selama itu memang menguntungkan untuk perusahaan, selama itu memang baik untuk pekerjaan, kenapa nggak kamu lakukan? Jadi untuk bulan ini harus bisa lebih proaktif, harus bisa lebih kreatif, inovatif supaya apa yang kamu hasilkan nanti ya juga bisa lebih baik dibanding bulan sebelumnya. Sementara untuk yang masih single, ada Queen of Cup. Ini masih belum bisa benar-benar lepas dari hubungan yang sebelumnya. Jadi masih mungkin ada yang belum lama pisah misalnya atau putus sama pasangan. Jadi kondisinya lagi single, cuman tadi loh gitu. Kamunya masih kebayang, masih keinget dengan hubungan yang sebelumnya. Atau bisa juga memang ini sebenarnya udah cukup lama kejadiannya, tapi kamu masih inget, masih yang kadang kangen gitu, tapi campur aduk. Kadang juga ada kecewanya, kadang campur aduk deh. Jadi tadi buat yang single boleh sih ada waktunya kamu begitu, itu wajar, cuman jangan kelamaan karena itu bisa merugikan kamu sendiri nantinya. Sementara untuk yang berpasangan ada Knight of Cup. Perlu lebih jaga hati, nyambung lagi tadi dari general nih, ini lagi banyak cupnya nih si Aries. Jaga hatinya gimana? Jangan main api. Meskipun mungkin maksud kamu nggak begitu, tapi bisa jadi tanggapan si lawan jenis itu beda. Jadi buat yang sudah berpasangan, coba perlu hati-hati lagi gitu. Jangan masih niat buat tebar pesona misalnya gitu ya. Terus atau misalnya deket ngajak kenalan tapi niatnya tadi lo gitu, modus lah kalau bahasa ini sekarang. Jadi poinnya tadi untuk Aries, jangan main api, hati-hati, jangan sampai nanti kamu jeblos sendiri dan terus nanti jadi repot sendiri. Sementara untuk keuangannya, again ini Nine of Cup, masuk lagi ke Cup. Untuk keuangan ini ngaruh nih, ngaruhnya tuh gini, saat kamunya lagi moodnya nggak oke, itu kamu bisa ya nggak pakai mikir tuh, kok mau belanja ini, nyenengin, kayak maunya nyenengin diri sendiri. Tapi tadi kontrol, jangan sampai gaya hidupmu terlalu berlebihan, jadi belinya itu udah nggak pakai mikir, jadi cuman ini gitu, cuman asal, dan belum tentu juga itu sebenarnya benar-benar kamu butuhkan, kamu perlukan. Jadi harus dijaga juga nih keuangannya supaya tidak keluar banyak duit hanya untuk ini, hanya karena lapar mata, hanya karena tadi emosi, kesel, gue pengen nyenengin diri sendiri, terus caranya dengan begitu gitu. Jadi coba dipertimbangin dulu sebelum membeli apapun. Itu untuk Aries. Sekarang kita masuk ke Taurus. Taurus.
Buat Taurus, untuk general ada Justice. Jadi di sini usahakan untuk bisa lebih lihat ke dalam. Jadi maksudnya jangan gampang menduga-duga, jangan gampang berprasangka, oh dia begini pasti karena ini, si Anu begitu pasti karena begitu gitu. Jadi untuk bulan ini buat Taurus jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Apalagi kalau itu belum berdasarkan bukti, kamu juga belum dapat fakta yang real. Jadi jangan sampai kamu tadi loh gitu menduga sendiri, terus kamu sampaikan juga ke orang lain, beropini sesuai dengan apa yang kamu pikirin. Jadi untuk Taurus hati-hati berucap, hati-hati juga menyimpulkan sesuatu. Jangan cuma ngelihat dari kulit luarnya aja, harus bisa di cross check dulu, kontrol dulu. Itu untuk generalnya. Sementara untuk karir ada Two of Cup. Di karir ini kamu masih yang cukup semangat untuk melakukan pekerjaanmu, meskipun sebenarnya kalau secara tantangan mungkin udah nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Cuman kamunya masih nyaman nih. Bisa jadi dengan orang-orang atau dengan rekan sekerja itu yang bikin kamu jadinya betah di situ. Bisa jadi juga hubungan kalian udah cukup dekat, yang saling tadi ya, ini nggak mesti harus terkait dengan romance, tapi tadi udah kayak keluarga aja, udah kayak saudara yang kalian tuh bisa saling support. Jadi di sini saya melihatnya untuk pekerjaan Taurus cukup nyaman gitu ya, cukup nyaman. Jadi pekerjaan itu nggak dilihat jadi beban lagi buat kamu. Kamunya enjoy ngejalaninnya karena lingkungan sekitarmu tuh mendukung. Sementara untuk yang single ada The Emperor. Untuk yang single ini coba jangan terlalu gengsi, jangan terlalu nunggu dihubungi dulu gitu ya, atau nunggu dideketin dulu. Ini berlaku nggak cuman buat cewek gitu ya, cowok juga bisa. Jadi jangan terlalu jangan terlalu jual mahal lah bahasa ininya. Jangan terlalu jual mahal. Ya kalau emang kamunya juga suka, ya tunjukin. Jangan cuman lempeng gitu aja gitu. Jangan terlalu jangan terlalu kaku, jangan terlalu, poinnya tadi jangan terlalu jual mahal tadi. Untuk yang single. Sementara untuk yang berpasangan ada Knight of Swords. Di sini perlu lebih banyak waktu untuk quality time karena salah satu dari kalian sedang yang sibuk banget nih di pekerjaan. Nah, jangan sampai pasangan merasa kayak di nomor duain, dicuekin gitu. Mungkin kamu nggak bermaksud begitu, tapi di sini memang jadinya kayak jalan sendiri-sendiri, kamu dengan kesibukanmu atau pasangan dengan kesibukannya, sementara kamu nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa yang komplain juga misalnya karena tadi kesibukan pekerjaan. Nah, tapi bukan berarti quality time kalian, kualitas kalian terus nggak dipertahanin, nggak dijaga. Jangan sampai terus nanti lama-lama terus jauh dengan sendirinya gitu. Itu yang perlu diantisipasi. Sementara untuk keuangan masih aman, meskipun memang banyak gangguan di sini tuh gini, kamu suka nggak tegaan, jadi bisa keluarnya itu karena minjemin. Nah, ini perlu lebih tegas dikit, bukan berarti saya ngajarin pelit terus nggak boleh minjemin, cuman harus dilihat mana yang emang bener-bener perlu kamu bantu, mana yang enggak. Jadi nantinya nggak merugikan kamu gitu. Oke, itu untuk Taurus. Sekarang kita masuk ke Gemini.
Oke, untuk Gemini generalnya ada Ace of Pentacle. Di sini bulan ini ada kemungkinan besarnya rezekinya Gemini ini lagi bagus-bagusnya nih, lagi moncer, lagi banyak hal-hal yang istilahnya dimudahkan, nggak cuma sekedar soal finansial aja, tapi banyak hal yang dimudahkan, yang kesannya kayak sulit gitu ya, atau jalannya itu tadinya belok-belok, itu tuh bisa yang gampang aja gitu di bulan ini, dilancarin segala ini urusannya. Sementara untuk karir ada Seven of Cups. Untuk karir di sini kamu sedang punya keinginan lama yang seperti kayak bisa jadi kamu mau ikut kursus misalnya, mau ambil beasiswa, mau kuliah, mau apapun lah, intinya kayak mau mempelajari sesuatu yang baru gitu, mau nambah ilmu. Nah, di sini saya melihatnya itu bisa didukung dengan karirmu sekarang gitu. Jadi ada aja hal atau tawaran yang itu memenuhi keinginanmu sejak lama gitu. Hubungannya dengan pengetahuan, dengan keilmuan gitu, dengan hal yang memang pengen kamu pelajari lebih lanjut. Jadi di sini untuk karir bisa menunjang, bisa membantu apa yang jadi keinginanmu. Sementara untuk yang single ada Ten of Wands. Untuk yang single banyak kriteria, banyak syarat-syarat yang secara nggak langsung itu ada di bawah sadarmu. Jadi kamu tuh maunya yang kayak begini, yang kayak begini, kayak begini gitu. Nah, meskipun sebenarnya kamu sendiri sadar kalau nyari orang seperti itu nggak mudah. Cuman kamu tuh masih punya bayangan atau punya sosok ideal yang bikin kamu jadinya nggak gampang jatuh hati, bikin kamu jadinya nggak gampang suka sama seorang. Cuman tadi ya, coba dipertimbangin syarat-syarat yang banyak itu, apakah memang benar-benar urgent atau benar-benar krusial banget, atau emang bisa ditawar nih, yang ini sama yang ini, oh yang ini kayaknya nggak usah kayak gitu. Jadi coba diperhatiin lagi gitu ya, ditimbang-timbang lagi mana yang sebenarnya nggak perlu jadi kriteria utama, biar lebih mudah juga untuk ketemu sama orang baru. Sementara untuk yang berpasangan, again Knight of Cups, kayak yang tadi tuh, yang bintang sebelumnya, di sini perlu bisa lebih arif, lebih bijaksana untuk milah-milah mana yang emang ini orang bisa dideketin atau enak jadi temen, mana yang enggak. Jangan sampai sebenarnya kamunya nggak kenapa-napa, tapi dianya jadi baper, dianya jadi salah tanggap kebaikan kamu. Nah, yang ada nanti kamunya yang jadi repot sendiri. Jadi coba perlu lebih kedewasaan kamu, jangan sampai maksudmu atau niat baikmu ditanggepin beda sama lawan jenis. Jangan sampai nanti malah kamu sama pasangan sebenarnya nggak ada apa-apa, bisa jadi ada apa-apa gitu ya, atau bisa jadi bermasalah. Sementara untuk keuangan ada Four of Swords. Kamu cukup bisa milah-milah mana yang memang perlu kamu keluarkan gitu ya, budgetnya kamu keluarkan, mana yang nanti aja, karena kamu sudah punya pondasi yang cukup kuat, sudah punya pos-pos yang kamu sendiri bisa komit dengan apa yang memang sudah kamu rencanakan sebelumnya. Jadi untuk keuangan gak masalah karena kamu cukup komitmen dengan soal keuangan. Oke, itu untuk Gemini di bulan ini. Kita masuk Cancer.
ada Death. Untuk Cancer, bulan ini kamu perlu ada transformasi, perlu bisa merefleksikan apa-apa atau kejadian apa yang menurutmu sebenarnya kurang baik dan untuk melangkah menjadi sesuatu yang baik. Jadi di sini harus bisa berbesar hati untuk mengakui, misal kalau kamu gagal, kalau kamu mungkin melakukan kesalahan atau kamu mengecewakan orang. Jadi apapun yang sifatnya jadi kurang begitu baik. Nah, supaya di bulan ini kamu bisa belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi yang kamu alami sebelumnya, supaya kamu bisa mengambil hikmahnya, bisa benar-benar mengambil pelajaran dari situ, supaya kamu saat melangkah lagi ke depan itu sudah tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak mengalami kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa kamu hindari, sebenarnya bisa kamu kurangi masa-masa itu. Jadi waktunya untuk transformasi, untuk merubah dari kamu yang dulu yang kurang baik bisa menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi harus bisa belajar dari apapun kejadian yang kamu alami di bulan lalu. Sementara untuk karir, ada The Magician. Jadi kamu perlu lebih fokus, lebih konsentrasi dengan apa yang memang kamu inginkan. Jangan pikirannya kemana-mana gitu. Jadi nggak perlu yang buru-buru untuk menyelesaikan sesuatu gitu ya, pekerjaan. Nggak perlu yang ngoyo juga. Tapi di sini lebih diutamain fokus sama konsen, supaya saat kamu melakukan itu ya kamu memang melakukannya dengan sebaik mungkin dan hasilnya pun juga tidak mengecewakan baik buat dirimu atau pihak-pihak lain gitu. Jadi di sini harus fokus sama konsentrasinya yang dijaga. Sementara untuk yang single, ini waktumu untuk bisa mencari pasangan, bisa mencari orang baru, karena di sini ada The World yang bikin kamu punya banyak kesempatan untuk bisa ketemu sama orang baru, bisa dikenalin sama orang baru, bisa ketemu sama orang lama gitu ya, teman lama. Jadi terbuka peluang buat kamu nih, buat Cancer yang single untuk dapat pasangan. Oke, sementara buat yang berpasangan, nah buat yang berpasangan ini sedang stuck, sebenarnya bukan stuck di hubungan, bisa stuck di hal lain, misalnya kayak pekerjaan, tapi itu jadinya dampaknya jadi kebawa nih ke hubungan, yang ada jadinya kamu sendiri berasanya tuh kayak bukan ilfeel, tapi jadi gregetnya tuh hilang nih kamu sama pasangan. Nah, jangan sampai itu jadi kelamaan terus jadi bikin kamu jadi misalnya kayak nggak betah di rumah, atau bikin kamu jadinya malas ketemu pasangan. Itu bisa terjadi. Jadi coba refleksi, cari tahu, jangan sampai masalahmu yang kamu hadapi di tempat lain gitu ya, misalnya di pekerjaan, karena ini Five of Swords, bisa jadi kayak di pekerjaan, bisa jadi kamu bikin project dan projectnya kurang berhasil, tapi terus jadinya berdampak sama pasangan gitu, hubunganmu sama pasangan, itu yang perlu diperhatiin. Sementara untuk keuangan ada King of Wands, banyak yang bantu saat kamu perlu sesuatu gitu. Jadi di sini untuk keuangan ada aja yang kayak misalnya ngomongin kerjasama gitu ya, mau bikin sesuatu yang baru, yang lain ngajak kamu gitu. Jadi ini project-project nih terbuka lebar sebenarnya, makanya ini juga berbanding lurus dengan karir The Magician. Jadi di sini kamunya yang harus bisa ambil peluang dan tadi fokus sama konsisten, supaya apa yang kamu kerjakan itu bisa menghasilkan. Karena di keuangan di sini saya ngelihatnya banyak orang yang nanti bisa ngebantu kamu gitu. Jadi istilahnya pundi-pundimu tuh meningkat berkat
beberapa orang yang percaya sama kamu dan mau kamu tadi gitu, bukan bekerja sama dia ya, tapi lebih ke mengerjakan proyek bersama gitu. Itu untuk Cancer. Sekarang kita masuk ke Leo. Buat Leo, general ada The Hierophant. Kamu bisa mendapat ilmu atau mendapat pengetahuan itu nggak mesti caranya dengan belajar formal. Karena di sini bulan ini banyak kamu bisa ketemu sama orang-orang yang mereka punya banyak kemampuan, punya banyak ilmu pengetahuan, dan kamu bisa dapet itu dari mereka gitu. Jadi di sini nggak usah nggak usah ragu, nggak usah yang minder. Jadi manfaatkan tuh. Jadi networking yang bisa jadi kamu belum lama nih ketemu sama orang ini, lagi ngobrol-ngobrol, taunya dia punya skill khusus yang sebenarnya udah lama kamu pengen tahu. Jadi tadi kamu bisa mendapatkan sesuatu gitu ya, ilmu pengetahuan atau pengetahuan baru, tapi bukan dari bidangnya itu bukan yang formal gitu, tapi dari informal, dari ketemu sama orang terus dia ngajarin gitu. Jadi lebih ke otodidak, lebih ke ketemu sama orang-orang yang memang punya skill khusus. Sementara untuk karir, ada Two of Cup lagi. Untuk karir, kamu nggak masalah dengan pekerjaan atau karirmu. Kamu memang passionnya di situ, tinggal perlu ditingkatin lagi, tinggal lebih percaya diri lagi. Dan tadi nyambung lagi dari generalnya, itu bisa saling nunjang tuh. Jadi bisa jadi kamu secara nggak langsung juga sharing atau cerita tentang keahlianmu gitu ya. Jadi orang juga semakin banyak yang lebih paham karena kamu ajari, dan kamu pun juga secara nggak langsung bisa belajar dari yang lain gitu. Itu untuk karir. Sementara ada Three of Swords nih buat yang single. Coba itu sakit hatinya, kecewanya, dendamnya jangan disimpan lama-lama, jangan bikin kamu jadi trauma buat jatuh cinta lagi, bikin trauma untuk melangkah lagi lebih serius. PR-nya gimana kamu bisa menghilangkan rasa tadi, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa sedih yang masih kamu simpan. Sementara untuk yang berpasangan, ada High Priestess. Ini hubungannya sama gengsi, sama ego. Jadi coba agak diturunin gengsinya, apalagi sama pasangan sendiri. Nggak ada salahnya kamu misalnya udah jarang ketemu, mungkin buat yang LDR kali. Tunjukin aja gitu kalau kamu lagi kangen, tunjukin aja kalau kamu sebenarnya pengen banyak cerita. Jadi jangan disimpan. Lebih ke nunjukin, lebih ke kamunya harus bisa lebih ekspresif. Supaya pasangan juga tahu apa yang kamu rasain. Jadi tadi nggak perlu gengsi, nggak perlu malu. Sementara untuk keuangan, ada Page of Wands. Di sini perlu lebih jeli lagi mana yang memang bisa kamu kerjakan dan itu menghasilkan, mana yang kamunya bisa jadi ngerjain dan nyukir balik tapi nggak ada hasilnya apa-apa. Jadi di sini harus bisa lebih jeli lagi mana yang tadi supaya keuanganmu bisa lebih meningkat. Karena kalau enggak tetap akan gini aja, yang
masuk dikit ya keluar juga gitu, cepat masuk cepat juga keluar gitu. Jadi kamu harus bisa lebih jeli mana peluang yang bisa memang menghasilkannya lebih banyak, mana yang sebenarnya ini cuman kerja rodi istilahnya gitu. Jadi pertimbangin mana yang memang menguntungkan buat kamu supaya keuanganmu bisa lebih jelas. Itu untuk Leo. Sekarang kita masuk ke Virgo. High Priestess-nya muncul lagi untuk Virgo in general. Kamu memang tipikal yang nggak suka atau nggak mau nyusahin orang. Yang ada jadinya semua kamu jalanin sendiri. Semua kamu handle sendiri. Sebenarnya itu nggak salah, tapi untuk beberapa hal jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Jadi istilahnya di sini jangan sampai nanti kamunya capek sendiri gitu. Kamunya udah memforsir banyak tenaga. Yang ada kesehatan nih yang perlu dijaga nih. Jadi bulan ini coba lebih ke balance lagi, jangan semua di tackle sendiri, nanti kamu capek sendiri dan itu hubungannya sama kesehatan nantinya. Itu yang generalnya. Sementara untuk karir ada The Chariot. Jangan keburu-buru ngambil keputusan, jangan keburu-buru maunya cepat selesai. Jadi di sini usahakan untuk bisa lebih milah-milah lagi mana yang deadline-nya sebenarnya lebih dulu, mana yang nanti gitu ya. Jadi di sini usahakan harus bisa mengatur ritmenya karena ini juga relate dengan generalnya gitu ya. Semua mau kamu tackle dan untuk pekerjaan juga gitu. Jadi di sini perlu lebih koordinasi dengan beberapa pihak, misalnya yang selevel dengan kamu atau yang di bawah kamu gitu ya. Jadi lebih bisa ngatur nih mana yang memang perlu tanggung jawabmu, mana yang sebenarnya ini bukan tanggung jawabmu supaya lebih pas nih gitu, jalannya lebih pas. Jadi everybody happy, jangan kamunya sendiri yang ngerasa terforsir, nyambung tadi ke kesehatan dan jatuhnya jadi buru-buru, yang penting asal beres gitu. Sementara untuk single ada Page of Swords. Banyak sebenarnya yang mau ngedeketin, banyak sebenarnya yang berusaha untuk mencari tahu atau berusaha untuk lebih dekat sama kamu, tapi karena nyambung nih di pekerjaan gitu ya, di kesibukanmu itu lebih menghabiskan banyak waktumu gitu. Jadi masih belum banyak yang kamu ladenin. Bisa jadi ya semuanya juga jadinya mental gitu aja. Coba usahakan untuk bisa agak lebih balance waktunya, bisa lebih diperhatiin orang. Kamu memang gak gampang GR, tapi gimana caranya supaya kamu bisa lebih peka sama orang-orang yang berusaha untuk ngedeketin kamu. Toh nantinya kalau misalnya kamunya ngasar juga itu urusan nanti, tapi jangan sampai kamunya sibuk dengan urusanmu terus yang ada jadinya nggak notice atau nggak merhatiin atau bodo amat tuh sama orang-orang yang perhatian sama kamu. Sementara untuk yang berpasangan, ini juga Page of Wands, nggak terlalu beda jauh sama yang single. Kamu juga masih sibuk dengan aktivitasmu, masih yang berkutat dengan keseharianmu. Itu yang bikin jadinya kamu sama pasangan jadi kayak renggang, jadi yang nggak terlalu update lagi gitu. Maksudnya dia tuh sebenarnya lagi kenapa, lagi mau gimana, itu kalian jadinya jarang ngobrol nih gitu, dari hati ke hati, jarang bicara yang lebih berkualitas ke arah hubungan kalian gitu. Jadi di sini usahakan untuk bisa bagi waktu
usahakan untuk tidak selalu memprioritaskan pekerjaan atau kesibukanmu, tapi kamu juga mesti ingat kamu sudah punya pasangan yang bisa jadi juga perlu perhatianmu gitu. Jadi kamu perlu lebih peka di situ. Sementara untuk keuangan ada Six of Wands. Ini udah ada banyak daftar nih, daftar belanja mungkin ya, atau daftar pengeluaran-pengeluaran yang udah pengen kamu beli. Coba dipertimbangin lagi dari sekian banyak daftar itu, mana yang memang harus, mesti, cepet kamu beli, mana yang ini bisa antar-antar aja gitu. Karena ini kalau di total agak cukup lumayan nih jumlahnya. Jadi bukan berarti nggak boleh ya gitu, karena keuanganmu juga masih cukup oke. Tapi di sini benar-benar harus dipilah mana yang memang jadi prioritas utama untuk harus dibeli sekarang juga ibaratnya, sama yang bisa nanti-nanti aja. Karena itu lebih ke menyangkut soal hobi, soal kesenangan yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu. Jadi tadi dari itu coba nggak ada salahnya bikin list. Oke, gue perlu ini banget soalnya kalau nggak ada ini bisa nggak jalan nih. Gue perlu ini. Nah itu yang harus dibikin list itu, rencana itu. Oke, semoga tadi supaya keuanganmu bulan ini juga tetap aman. Itu untuk Virgo. Sekarang kita masuk ke Libra. Gimana dengan Libra? Oke, Libra. Ada Queen of Wands. Buat Libra secara general ada beberapa kesibukan yang cenderungnya itu sifatnya tiba-tiba gitu ya. Jadi mungkin kamu belum ngerencanain, terus tahu-tahu gitu. Jadi misalnya kayak kamu diminta buat mengerjakan suatu hal, tapi baru dikabarinya kemarin atau baru dikabarinya 2 hari lalu gitu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu koinsidensial gitu, yang sifatnya itu gitu tiba-tiba, bukan yang kamu rencanain dari lama. Tapi selama itu memang kamunya suka gitu ya dengan apa yang kamu kerjain dan itu menghasilkan, nggak ada masalah gitu. Itu untuk generalnya. Sementara untuk karir ada Queen of Pentacles. Untuk pekerjaan, untuk karir bisa jadi mungkin buat kamu juga yang usaha sendiri, ada peningkatan yang cukup signifikan dari sisi pendapatan. Jadi itu bisa bikin keuanganmu stabil lagi nih gitu, banyak pemasukan. Jadi kamu nggak hanya bisa dapat pemasukan dari ini aja nih gitu, dari pekerjaan utamamu, tapi dari pekerjaan sampingan tuh juga bisa memungkinkan banget untuk menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya. Sementara untuk kamu yang single ada The Sun. Ini waktunya buat kamu bersinar, dalam arti kamu tuh tinggal perlu lebih, bukan manja sih, tapi lebih ke gimana kamu jadi tetap jadi diri sendiri, tapi kamunya itu beneran enjoy. Jadi bikin mereka gitu ya di sekitarmu tuh penasaran sama kamu, yang bikin mau deketin kamu, dan nanti ada aja kok yang bikin kamu terus jadi nyaman nih dengan seseorang, dan orang itu juga merasakan hal yang sama. Jadi kamunya tinggal perlu jadi diri sendiri, banyakin senyum, dan bikin orang sekitarmu terus jadinya nyaman dan mau makan. Supaya kamu bulan ini bisa berubah status nih, karena kansnya bisa gede banget untuk berubah status. Sementara untuk yang berpasangan ada Page of Swords. Yang berpasangan justru yang perlu hati-hati, karena gangguan dari sekitar agak cukup banyak. Bisa dari teman lama, bisa dari
intensitas sehari-hari, misalnya kayak tempat kantor gitu ya, kok kayaknya kamu ngerasa nyaman, boleh sih, nggak masalah, kamu udah punya pasangan terus kamu ngerasa dekat sama orang, cuman jangan kebawa gitu, jadi jangan main hati. Kalau ini tuh ya tetap bersikap profesional gitu, ada batasnya, tahu tempatnya. Itu untuk yang berpasangan. Sementara untuk keuangannya sendiri ada debt. Libra perlu lebih dipilah-pilah lagi mana yang memang harus kamu keluarkan bulan ini, mana yang bisa ntar aja. Karena di sini ada yang istilahnya gini, pengeluaranmu tuh bulan ini kemungkinan yang tahu-tahu besar aja gitu. Tapi dapatnya juga bisa yang gitu, bisa yang tahu-tahu juga besar. Cuman jangan sampai gambling gitu, jangan sampai kamunya ngerasa oh udah dapat banyak gitu terus main ngeluarinnya saja, ini bisa yang tiba-tiba juga gitu keluar banyak. Jadi harus hati-hati, harus benar-benar dicermati, jangan sembrono kalau ngomong soal keuangan. Itu untuk Libra. Sekarang kita masuk ke Scorpio. Two of Cups lagi muncul di sini, tapi untuk general. Jadi ini banyak hal yang bisa bikin Scorpio di bulan ini itu apa ya? Ada supporter nih, ada pendukung gitu ya, ada seseorang yang selalu ada saat kamu perlu gitu. Ini bisa macam-macam, bisa pasangan, bisa sahabat, bisa siapapun gitu. Bisa yang bikin kamunya tuh terus jadi nyaman aja gitu. Meskipun misalnya masalahmu banyak, masalahmu cukup besar, tapi ada seorang yang selalu siap gitu, selalu siap dengerin curhatan kamu, keluh kesah kamu. Yang bisa juga ada orang yang jadi di bulan ini gitu ya, ada orang yang memang sudah menaruh hati lama sama kamu, terus lebih nunjukin dan kamunya terus jadi lebih pede. Itu untuk generalnya. Sementara untuk karir, berbanding terbalik nih sama karirnya, Five of Cups. Buat karirnya justru kamunya lagi yang nggak semangat, lagi yang aduh kok gini aja ya gitu, aduh kok gitu. Jadi kalau ada tempat lain mendingan gue milih tempat lain deh gitu. Jadi cenderungnya feel-nya tuh lagi nggak oke nih di pekerjaan nih. Kamu perlu mood booster. Meskipun tadi di general mungkin ada orang yang bisa dengerin keluh kesah kamu, tapi balik lagi kalau untuk di pekerjaan sendiri, kamunya nih yang mesti nentuin. Kamu bisa berkeluh kesah sama seorang tadi, tapi untuk ngambil keputusan atau ngejalanin apa yang memang jadi keseharian kamu, rutinitas kamu, kamunya nih yang perlu ngebantuin. Ini perlu jalanin terus apa enggak gitu ya, perlu diterusin apa enggak, itu keputusan di kamu. Tapi yang jelas nih untuk pekerjaan cenderungnya lagi flat, lagi gitu-gitu aja. Sementara untuk yang single ada The Chariot. Di sini perlu diperhatiin, jangan asal iya. Jadi jangan asal iya itu kalau kamu emang belum srek atau belum kenal sama orang ini, ya jangan langsung diiyain gitu. Kalau misalnya dia, terutama ini sih, kalau saya feelingnya terutama untuk di media sosial yang kamu baru kenal gitu, terus dia muji-muji, terus dia udah yang wah ngomongnya udah ini deh gitu ya, yang bikin kamu berbunga-bunga. Nah jangan langsung percaya. Jadi di sini usahakan untuk tidak buru-buru ngambil keputusan, tidak cepat-cepat iya atau tidak cepat-cepat percaya, harus di cross check dulu supaya tidak merugikan dirimu nantinya. Oke, sementara untuk yang berpasangan ada Nine of Pentacles. Rezeki kalian berdua lagi bagus bulan ini, jadi bisa saling support saat kamu ngerasa atau kamu perlu
dukungan dana pasanganmu lagi ada gitu. Jadi di sini kalian berduanya lagi cukup bagus nih untuk segi keuangan. Jadi harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terus masalah-masalah kecil juga jangan digede-gedein gitu ya. Jadi supaya rezeki kalian berdua tetap ngalir, tetap bagus. Sementara untuk keuangan, nah Six of Swords, bisa banget kamu bikin list belanjaan mana yang memang kamu beli dan itu bisa banget untuk terpenuhi di bulan ini. Jadi paling tidak kamu bisa mengeluarkan uang, cuman bentuknya tuh ada gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngeluarin tapi nggak ada wujudnya gitu. Di sini coba keluarin lagi tuh list kamu gitu ya, apa-apa yang pengen kamu beli dan itu agak lumayan gitu nominalnya. Nah mumpung kamu rezekinya lagi oke nih, coba diatur supaya kamunya tuh kalau misalnya ngelihat benda itu gitu meskipun ada mahal tuh, aduh ini hasil kerja kerasku loh misalnya gitu. Jadi tadi ada ininya gitu, ada wujudnya, ada barangnya. Oke, itu untuk Scorpio. Sekarang kita masuk ke Sagittarius. Adalah Sagittarius. Oke, untuk yang generalnya ada Emperor. Anda perlu lebih tegas lagi, perlu lebih nunjukin leadershipmu supaya orang-orang di sekitar, apalagi kalau kita ngomongin anak buah itu nggak bingung gitu. Jadi di sini kamu perlu lebih bersikap lebih dewasa dibanding biasanya gitu. Jadi bukan nggak boleh ini, tapi di sini kamu perlu jaim justru. Kamu perlu tunjukin wibawa kamu perlu nunjukin sikap kamu supaya nggak diremehin sama orang yang sebenarnya mungkin dia asal sekedar menyimpulkan, mudah kesimpulan gitu ya. Kamu nggak begitu, tapi tadi kamunya harus bisa tunjukin wibawamu, bisa nunjukin kualitasmu, jangan seenaknya, jangan asal gitu ya. Karena di sini bulan ini banyak banget orang yang sedang ini ke kamu nih gitu, sedang nyorot atau sedang merhatiin kamu. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan momen ini untuk nunjukin sebenarnya kamu tuh kayak gimana sih gitu. Jadi jangan sembarangan. Itu untuk generalnya. Sementara untuk karir ada Eight of Cups. Sama nih. Jadi hubungannya yang general itu juga bisa di karir ini. Jangan suka-suka kamu gitu. Mungkin kamu secara posisi udah cukup oke, tapi jangan suka kamu gitu. Aku mau datang telat atau misalnya datang siang atau gue ngerjain tugasnya ntar aja deh gitu. Nah di sini tadi nyambung lagi, kamu perlu kualitas. Jadi apalagi kalau kamu posisinya udah manajer ke atas misalnya, kamu udah ngelit banyak orang gitu, anak buah, jangan sampai mereka melihat kamu gitu, orang dia aja lewat deadline misalnya gitu ya, atau kumpul sesuatu, atau misalnya kamu ngarahin anak buahmunya nggak pas gitu ya, atau kurang benar, jadi mereka terus jadinya tidak nganggep kamu. Nah di sini perlunya kamu untuk nunjukin tadi, kamu bisa lebih tegas, kamu bisa mimpin gitu, kamu ngelit gitu. Paling tidak kalau misalnya saya nggak punya anak buah, mimpin diri sendiri gitu. Kamunya harus bisa lebih disiplin, harus bisa lebih komit. Sementara untuk yang single ada Five of Wands. Di sini mungkin memang bulan ini kamu sendiri masih belum merasa terpanggil gitu ya untuk cari pasangan. Di sini saya ngelihatnya kamunya masih enjoy sendiri, masih enjoy untuk
teman kiri kanan gitu ya, deket kiri kanan, kalau jalan ya main jalan aja, nggak pamit atau nggak izin, nggak perlu ini. Jadi kamunya masih menikmati itu. Jadi ya nggak salah juga sih sebenarnya, tapi dari pertemanan-pertemanan itu coba lebih ini lagi gitu ya, siapa sih yang sebenarnya suka merhatiin kamu gitu ya, atau kasih perhatian yang langsung ditunjukin. Jadi kamunya jangan yang lempeng gitu aja gitu. Meskipun di kamunya memang belum srek atau belum mau untuk berkomitmen. Cuman kan nggak ada salahnya ya kamu berteman. Sementara untuk yang berpasangan, ada King of Cup, jangan terlalu dominan sama pasangan, jangan terlalu keras dengan maunya kamu, tapi harus bisa berkompromi. Jadi di sini supaya take and give-nya imbang. Jadi jangan selalu mau didengar, tapi suka nggak mau dengerin gitu. Jadi tadi harus bisa imbang supaya hubungan kalian tetap baik-baik aja. Nggak perlu dikomporin dari luar gitu. Nah saat kamunya tadi ya gitu, ego atau dominannya lebih kencang, ada apa-apa kamunya bisa gampang kepengaruh. Sementara untuk keuangan, ada Queen of Pentacle. Untuk keuangan so far aman, masih bisa yang kendalikan, masih bisa yang untuk untuk memenuhi gaya hidupmu, masih bisa nabung juga, masih bisa jalan juga. Jadi di sini untuk keuangan bulan ini nggak ada masalah nih buat Sagittarius. Oke, demikian tadi untuk bacaan horoskop secara generalnya. Buat yang mau kasih saran, jangan lupa tinggalin di komen. Jangan lupa juga like sama subscribe. Terima kasih.